Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya di pagi hari ini saya akan memberikan info-info yang maknyus-maknyus, yang positif-positif. Pergerakan PP arahnya akan kemana dalam jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Juga akan saya berikan berita yang sangat luar biasa tentang pemangkasan suku bunga, yang mana si Powell sudah diserang Trump, ya sudah dimaki-maki Trump. Jadi apakah segera akan dibahas? Nanti akan saya kupas tuntas sedalam-dalamnya di sini. Dan juga pergerakan PP dengan arah jangka pendek sampai nanti akhir bulan dan bulan depan bagaimana, nanti akan saya jelaskan di dalam TA secara detail. Namun demikian tetap saya ingatkan, kalian harus riset mandiri, ya. Jangan ucapan saya kalian telan mentah-mentah, risiko tetap ditanggung sendiri. Karena di dalam bermain kripto itu sangat berbahaya, berisiko tinggi, bisa kaya mendadak ataupun jadi miskin ataupun kismin mendadak. Semua ditanggung masing-masing, ya. Jadi banyak hal yang akan saya sampaikan di sini, terutama yang di grup udah pada cekakak cekikik ya, mungkin pada beli sate atau sate tempe atau apa, malam udah saya keluarkan pagi, masuk 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 masuk, bye jam 11 TP 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 10.020,00014 terjadi jam 11, sudah 4 hari ini. Juan Luber yang cerdas, yang ngerti, masuk pagi jual jam 11 malam hari pertama, keduanya masuk pagi jual jam 11 malam, masuk ketiganya masuk pagi jual jam 12 malam, tepat sekali. Malam juga kemarin di dam sampai pagi masuk jam 12 malam. Sudah saya kasih info-info TP di situ. Itu info yang mahal tapi gratis di dalam grup. Di luar tak bodoh amat, mang gua pikirin orang di luar ini nggak ada partisipasinya masuk grup. Ya, oke, akan saya kasihkan info-info untuk kalian. Jadi PP ini yang kemarin memang diborong paus sampai 1,79 triliun, itu yang di saya bahas video kemarin tuh real. Dan sorenya nendang lagi 22 miliar kalau nggak salah, itu dihantam lagi. Jadi di sini mereka itu masuk PP bukan karena hip sesaat, cari cuan sesaat, mereka akan untuk di long investkan jangka panjang. Jadi karena PP ini udah akan jadi rajanya meme coin, lebih hip daripada si badan Doge dulu. Apa yang menjadikan dasarnya? Dulu si Badoge, si ini Trump, BlackRock, JP Morgan belum mengenal kripto, masih najis kata sama kripto, ngepatput. Sekarang mereka ada di dalam dan terlibat di dalam PP. Saya rasa sudah tidak bisa diragukan lagi. Kok sekarang kelihatan susah banget ngacengnya? Dulu sih begitu, RP1 itu susah banget. Nanti kalau sudah gelontoran dana, sudah jos, wah, besok aja diangkat 1 rupiah bisa. Mereka yang kontrol kok, mereka yang kendalikan jari-jari di dia kok. Kita diuji sabar saja. Ya, di sini ada yang main scalper, ada yang main future, main judi lepret, macem-macem, up down, ya tetap akan dihajar sama bandar. Yang semalam naik sampai 15%, umpamanya dia ngambil lepret 140 kali, apakah enggak 1500% dimakan Dracula? Enak saja, datanya bandar pegang, itu makanan yang empuk. Pasti hari ini beritanya kalau nanti saya buka, ratusan ribu orang jiwa yang lagi kopat-kapet ondal-andal, buandanya ludes dimakan bandar. Malam jam 11 mulai diterjunkan, nggak apa-apa. Untuk yang long invest aman-aman saja, turun hajar. Targetnya nanti sekali cuan berkarung-karung. ATH baru PP hajar 50%, 60%, nggak apa-apa, hajar. Kalau nanti naik jangan masuk lagi, tunggu sampai umpamanya Juli Agustus bantingan, Anda masuk lagi, hajar sebanyak-banyaknya akhir tahun bulan 11, sikat, jangan sampai Desember keburuan disikat BlackRock dulu. Kita harus main cepat gitu ya, begitu ya. Jadi sebelum TA akan saya bahas mengenai Powell dulu ya. TA nya nanti setelah Powell. Arah ini penting arahnya, karena ini TA sangat unik. Saya agak pusing ini TA baru melihat TA yang kejadian seperti ini. Biasa lancar-lancar saja, ada pro kontra antara daily
weekly 3D sama 4 jam. Sangat pokoknya ada gap yang perlu saya pecahkan. Nanti kalian bisa lihat sendiri, tapi kesimpulan saya sudah pegang, tinggal tunggu saja, jangan skip. Saya akan masuk ke ranah Powell dulu sebentar ya. PP ini kan yang masuk ke PP itu ada substansial yang lebih besar kawan, bukan hanya sekedar hip sesaat, tidak. Now ya, semua komunitas awalnya dari komunitas internet ditambah yang lain-lain lagi, pokoknya dari ratusan jutaan ribuan semua di top CMC sampai saat ini nggak ada yang masuk ke top CMC 100, bahkan PP ke-25 dan market cap-nya ratusan triliun. Itu jangan dianggap remeh, ini akan bermasa panjang. Kita akan cuan dulu si baduke jutaan persen ya. Langsung kita akan hantam mengenai si berita kakek Powell ini yang sangat luar biasa. Kalian bisa lihat Jerome Powell dikecam Trump. Apakah suku bunga akan segera dipangkas? Mudah-mudahan begitu ya. Kritik tajam memberi lontaran oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Ketua Federal Reserve Fed Jerome Powell terkait kebijakan suku bunga. Dalam serangkaian komentar yang disampaikan melalui media sosial, Trump mengecam Powell karena dianggap terlambat dalam memangkas suku bunga yang menurutnya dapat menghambat kemajuan ekonomi AS. Wah, ini jadi yang menarik ini, Trump yang dikenai tidak segen-segen, yang dikenal tidak segen-segen mengkritik kebijakan moneter Fed baru-baru ini, menggambarkan julukan tolol Powell itu ya. Julukan tolol Powell untuk menggambarkan tindakan Powell yang dianggap lamban. Menurut Trump, hampir semua pihak sepakat bahwa Fed harus segera memangkas suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini yang menarik ya. Jadi di sana itu kan negara setan atau negara mafia, negara keuangan, dikuasai sama keuangan-keuangan di sana. Jadi kalau pajak-pajak pada nggak bayar, diumpetin ke uang-uang siluman di Tether USDT, makanya nggak bisa pernah dijebol di audit ataupun transparan, yang mereka juga yang megang di balik belakang semua banker-banker besar di AS sana. Jadi nanti kalau kebijakan Fed positif pangkas, dana itu akan keluar prak, tundemun PP akan dihajar pakai dana-dana itu. Kita ikut sikut ya. Kita akan ikut cuan gitu ya. Jadi begitu yang Powell itu dikecam, sampai pandangan Jerome Powell pokoknya macam-macam lah ya. Dampak suku bunga terhadap cryptocurrency. Pasar keuangan sangat peka terhadap kebijakan suku bunga Fed karena memiliki dampak langsung terhadap harga aset termasuk cryptocurrency. Penurunan suku bunga biasanya berdampak positif terhadap harga cryptocurrency karena investor cenderung meningkatkan alokasi ke aset digital yang meningkatkan likuiditas di pasar. Investor dan analis pasar harus mengamati setiap sinyal dari Fed mengenai kebijakan suku bunga. Jika Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga, ini bisa memicu kenaikan harga yang berbagai aset termasuk BTC, PP, ETH, tetek bengek segala macam. Ini mantap jaya kawan. Jadi dana-dana siluman itu akan keluar nanti setelah ada positif dari Powell. Kalau enggak ya dia enggak keluar dulu. Dananya triliunan, nggak main-main, nimpuk muka lo habis. Maaf saja, berwujud uang semua. Ya itu. Jadi kalau dia salah misanalisa, salah perhitungan Fed belum pangkas dana itu masuk, walaupun turun dikit akan turunnya banyak kerugiannya karena dananya triliunan ya. Yang kurang pengalaman masih gaptek, baru-baru bisa gabung ke grup saya, nanti saya rupiah di situ, telepon, video call segala macam. Kalau sudah masuk di sinyal tuh aman di sana ya. Jangan masuk doang nongol tidak permisi. Di situ udah saya kasih ketentuan-ketentuan, kalian baca dulu. Masuk sinyal, pergi, nggak ada omongan ada apa ya saya cuekin, ngapain ya. Begitu. Oke, itu seputar perkriptoan, perpetan yang dibilang si tolol, kata si Powell, kata si Trump. Langsung saya akan bahas mengenai TA ya, untuk kalian yang perlu kalian harus pahami. TA ini sangat unik menurut saya, sangat jengkel saya. Biasanya nggak sampai separah ini saya melihat TA ya. Kalau si Awani Cikliwir ini kan selalu
ya selalu ini kan selalu turun ini di warna hijau, naik itu selalu di merah. Ya, ini yang jadi persoalan yang bikin saya jengkel di sini. Kalian bisa lihat di sini ya, bikin saya jengkel. Nek ini tuh udah gunting kawan. Ini tuh udah gunting. Tanda-tanda kalau gunting ke atas biru merah, cerot tandanya buy, pasti akan ngecerot ke atas. Ini TA 4 jam, jangka pendek. Tapi ini di sini ini sudah birunya gunting merah ke arah bawah, artinya akan turun, akan sampai sini. Ini, makanya saya semalam harus TP yang di grup TP semalam. Ini pas di sini tuh malam tuh resisten puncak awan Ichimoku dan di sini terjadi triple top, bahaya akan turun. Yang sudah itu kalau terjadi di sini sudah gunting ini pasti arahnya akan sampai sini biasanya. Cuma di sini memang manipulasi naik, ujung-ujungnya cerot. Karena belum pernah ada naik turun di area merah kayak gini. Area merah itu untuk turun candle awan Ichimoku itu nggak ada. Ini kan area merahnya sudah kelihatan. Masa mau turun di sini? Ini namanya menyalahi aturan, ya, menyalahi panduan pakem primbon awan Ichimoku. Ya, menurut saya jangka pendek saja. Ini mungkin akan bermain-main di sini, kemudian trot ke sini. Ini tanggal 25 Mei, kemudian sampai tanggal 24 ini ya, 25 24 ya, kebalik ya, 24 25 ke sana baru akan trot melalui awan merah. Ini kan awan merah nanti jadi besar. Jadi turun di hijau, naik di merah, turun di hijau, naik di merah. Itu baru benar. Jadi jangka pendek saja ya, itu kalau melihat TA dari 4 jam. Kita juga akan lihat dari perselisihan TA yang daily-nya. TA daily-nya ini sama juga sebetulnya. Ini konfirmasi ini dari tanggal 2 sebelum tanggal 20 itu masih di sini. Saya bilang sama yang di grup. Nanti tenang aja, nggak usah pakai black kutakan, suara hutan keluar semua. Kalian sekeplet pakai tai kucing baru tahu. Nanti tanggal 21 akan pam, saya bilang gitu, tanggal 21 di sini. Karena dalam awan Ichikiwil itu bisa di ramal beberapa bulan ke depan. Tanggal 21 pam bener sampai tanggal 23. Tapi hati-hati. 24, 25 dam di sini karena ada awan merah yang perosotan TK di sini. Dam di sini. Cerot ke sini. Betul kan turun? Dan ada ahli astronomi perbintangan yang memuja itu akan terjadi full moon tanggal 13. Pasti tanggal 13 akan pam lagi menurut saya. Tanggal 8-nya udah di pam, cerot ya. Pas di pam turun di sini tanggal 13 malam jam 11 pam lagi. Nah, ini koreksi yang wajar. Ini kalau nanti di sini mungkin akan bermain-main di sini. Akan ke sini bisa. Ini akan turun ke sini bisa. Ini kalau turun ke sini sesuai dengan TA 4 jam tadi di bawah awan Ichimoku kan. Nah, kemudian di sini dia akan mantul ke atas lagi, trot lebih tinggi lagi karena ini awan akan menghijau. Ya, jadi nanti kalau turun bukan di ekor gini, bukan di pantat awan Ichimoku, turunnya nanti akan tetap turun tapi yang di kepala. Itu ya, itu mengenai pro kontra di daily-nya. Daily-nya juga arahnya sebetulnya udah di pucuk banget, beli di sini. Jual di sini itu udah jangan serakah, jual di sini. Dari kemarin yang di grup saya pakai wing, jual begitu. Ya sekarang masuk bertahap. Ini akan ke sini. Mungkin akan ke sini baru akan pam ke sana. Arah jangka panjang sekarang ya. Lengkap di sini. Jangka panjang, saya jelaskan untuk kalian. Jangka panjang kita pakai 3D-nya. Tuh, 3D-nya selalu turun di hijau, selalu naik. Turun di hijau dan selalu naik di merah. Itu benar. Turun lagi di hijau toh, ini merah harusnya akan naik. Cuma di dalam kenaikan itu pasti terjadi intrik. Naik turun. Sampai kemana? Bisa sampai sini lagi, turun sini lagi. Bisa kadang nggak bisa, Martini. Sampai sini bisa turun lagi ke sini. Tapi nanti sini bottom. Kemudian trot ke sana. ATA baru udah di depan mata. Jadi untuk long invest intinya nggak perlu takut. Dan saya kasih intinya, bukan inti tetangga sebelah saya yang final yang cantik luar biasa tapi bau ketek. Ini ya Martini orang, bukan Martini orang tapi bukan tetangga sebelah. Ini kan ini Martini ini udah gunting, ini udah nge-cross gunting ini. Arahnya buy. Di dalam buy di sini kepentok awan Ichikiwil di sini nih. Ini akan terjadi bergolak di sini. Baru pam ke sana itu pasti, enggak langsung mulus-mulus saja, langsung cerot gini enak saja.
yang main future, lep-lep tinggi sampai 140 kali lipat akan dihajar itu makanan empuk para bandar. Akan tetapi arah tetap ke atas gitu secara fundamental ya, apalagi si Trump ngamuk ini dibilang tolol, si Powell ini nggak pakas-pakas begitu. Ya ini arahnya tetap akan ke atas. Oke, mungkin itu kesimpulan yang detailnya. Jangka pendek turun, jangka pendek turun, jangka panjang tetap akan ke atas. Jadi turun pendek hanya singkat saja, tanggal 25-26 akhir bulan akan pump kembali kawan ya. Jadi jangan dia makan mentah-mentah. TA itu kan kebenarannya hanya 20-30%, semua fundamental. Ini tinggal satu saja. Secara perang dagang sudah gencatan senjata, kurang apalagi 1 tahun halving BTC sudah terjadi, demand menguat ya, BTC terbang, tinggal satu lagi yang bikin selengangean, bikin kere, si Powell gak pakai suku bunga. Itu doang. Kita akan lihat bagaimana di dalam PP ini bertahan di ranking 25 dan 0,2. Masih kenaikan, masih jos. Ini kan double top ini kalau di sini. Triple ya, double top ya, mega double top. Kemudian market cap-nya semalam sampai 98 triliun, ini 92, nggak apa-apa, masih jos ya. Gila si pemegangnya 434.000,73 jiwa. Ini yang kemarin, bulan kemarin masih 420, artinya 14.000 dalam satu bulan, kenaikannya luar biasa ya. Jos pokoknya. Nanti kalau TP di ya semalam di sini nih, ini banyak yang berita ini juga PP semalam melonjak ya sampai 0,001196 ataupun 0,001425, mencatat rally 19%, meskipun harga sedikit mendingin ya, karena ya ngumpul-ngumpul kembali di ini ya di 01310, volume beli yang besar mendukung zona tersebut, mungkin akan retest saja kemudian akan naik lagi ya. Tetap semangat, tetap jaya, jangan takut, jangan berkutakan, nggak sembarangan PP. Kita lihat juga di globalnya bagaimana kondisinya, masih ada kenaikan 1, berapa persen itu market cap global dengan Fear and Greed-nya 71, All Season Index-nya 24. Ya, mungkin itu aja yang saya bahas untuk kalian. Tetap semangat, tetap yakin PP menjadikan Deluxe Doge bisa naik ribuan bahkan jutaan persen. Kalian sabar, puncaknya sampai akhir tahun. Ini masih bulan 5, masih 7 bulan ke depan. Kalau nanti cuan di ATA baru khusus untuk PP, sikat yang banyak 50-70%, gak apa-apa. Ada bandingan satu lagi nanti, entah Juli entah Agustus, masuk hajar banyak, akhir tahun cuan lupen. Mungkin itu aja ya. Tetap riset mandiri ya, tetap omongan saya di riset lagi, jangan ditelan mentah-mentah. Yang mau masuk grup, link ada di deskripsi, ada tanya WA, ada tanya ini, saya nggak punya itu semua, ada tapi nggak pernah saya gunakan, muntah saya mendem, saya capek masa medsos di garap semua. Saya kumpulnya 1/24 jam di komunitas PP, ada di Sinyal. Download dulu di Play Store ya, yang biru muda, kalau yang biru tua punya Samsat ya, karena keamanannya di sini luar biasa, nggak kayak Telegram penuh scam macam-macam, scammer banyak, bisa habis dana bandar kita. Sangat privat sekali di Sinyal, bisa download di Play Store, kemudian link baru diklik, link diklik langsung kalian nggak bisa masuk, kalian belum punya aplikasinya, download di Play Store dulu ya. Risiko masing-masing, cuan saya nggak minta, rugi juga saya jangan nanggung, itu ya. Jadi semua risiko masing-masing, kalian udah pada gede, risikonya tinggi ya. Dior, riset mandiri dalam bermain kripto, bisa kaya mendadak, bisa kismin mendadak. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe, untuk subscribe yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP jutaan persen di depan mata kawan.